kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada maghrib yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian fikih kita. Kajian fikih dalam 3 minggu yang terakhir ini itu membahas tentang sujud yang bisa dianggap sebagai perintah melaksanakan sujud, tapi dia bukan bagian dari, bukan salat. Yang pertama, kita sudah membahas tentang sujud tilawah yang boleh dilakukan di dalam salat dan boleh juga dianjurkan mengerjakannya di luar salat. Yang penting ketemu dengan ayat-ayat sajadah yang lalu kita sudah bahas. Yang kedua, sujud sahwi, sujud yang kita lakukan karena lupa atau alpa dalam melaksanakan rukun-rukun dan sunnah-sunnah muakkad dalam sholat. Hari ini kita membahas tentang sujud syukur. Sujud syukur ini juga pembahasannya dibahas khusus dalam satu sub pembahasan dalam kitab-kitab fikih dengan menyebut istilah sujud syukur. Sujudnya itu dikaitkan dengan adanya nikmat yang luar biasa. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam Quran surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, mengharapkan, memaklumkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu mensyukuri nikmat yang kuberikan kepadamu, la maka akan tambahkan itu. Wala in kafar, tetapi kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, maka kata Al-Quran, sungguh azabku sangat pedih, sangat keras. Al-Quran memperlawankan antara syukur dengan kufur. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak semua dalam Al-Quran istilah kafir itu bermakna kafir akidah. Tetapi Al-Quran terkadang menyebut orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu disebut juga dengan kafir. Kalau kafir yang bukan Islam itu terutama di awal-awal surah Al-Baqarah, di situ Allah menyebutkan kalimat kata kafir. Tapi kalau kafir dihubungkan dengan kepercayaan kepada Allah, maka itu yang disebut dengan kafir atau kufur akidah. Ini lawannya adalah mukmin, beriman. Tetapi terkadang di dalam hadis Rasulullah dan dalam Al-Quran, kufur tidak bermakna kafir yang tidak. Ada juga, terutama misalnya di Quran surah Ibrahim, wala in kafartum, kalau kamu kufur berarti
orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu diistilahkan dengan kata kafir. Jadi ini nanti pembahasan tentang di tafsir itu tentang apa maksud dari kafir itu. Jadi tidak semua kafir Pak bukan Islam Pak. Tetapi ada kafir, tapi kafirnya itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah juga diistilahkan dengan kufur. Kalau kafir itu kan bahasa Arabnya kafara, itu menutupi Pak. Jadi sengaja tidak mengakui karena menutupi. Maka kalau dia tidak mengakui nikmat Allah, namanya kufur nikmat Pak. Kufur nikmat. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui sesuatu, itu namanya kafir. Dia tutup-tutupi. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu bukan tidak paham, bukan tidak mengerti tentang keesaan Allah, tetapi karena kesombongannya maka pengakuannya terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu ditutupi. Maka Al-Qur'an juga menyebut dengan istilah kafir. Jadi kalau ada orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, itu kafir menurut Al-Qur'an, tapi kafirnya kafir nikmat. Di hadis itu Nabi, di hadis Aisyah radhiyallahu an, jadi Aisyah lagi Pak. Saya kalau membahas tentang fikih ibadah, banyak sekali hadis-hadis itu yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kenapa? Karena ibadah-ibadah sunat Rasulullah itu lebih banyak disaksikan oleh Aisyah. Karena Nabi itu melakukan misalnya salat-salat sunat itu di rumahnya. Yang menyaksikan di rumahnya kan bukan sahabat Pak. Tapi yang menyaksikan itu adalah istri Rasulullah. Maka banyak sekali Aisyah itu meriwayatkan, menceritakan tentang hadis-hadis kehidupan pribadi Rasulullah, tata cara pelaksanaan ibadah-ibadah sunat Rasulullah. Ini lagi di hadis Ibnu Majah, itu Aisyah meriwayatkan salah satu hadis di mana Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah menyikapi keadaan yang terima, Pak. Itu di hadis disebut an Aisyah taqalat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, idza ra'a ma yuhibbu qal. Nabi itu kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, ini dalam hubungannya dengan bersyukur, Pak. Aisyah selalu mendengar kata Rasulullah, idza ra'a ma yuhibbu, kalau Rasulullah melihat sesuatu yang menyenangkan, maka apa kata Rasulullah? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dimulai dengan kalimat alhamdulillah. Ini nanti Bapak-bapak, ulama-ulama fikih itu menurunkan bahwa kalimat yang mengungkapkan rasa syukur kita itu adalah kalimat alhamdulillah. Hanya di hadis ini Aisyah menyebut idza ra'a ma yuhibbu qal. Kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, Nabi itu gembira, berarti gembira. Jadi Rasulullah bergembira. Apa ungkapan syukurnya Rasulullah? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya ini. Mudah-mudahan dia menyempurnakan kesolehan. Wa idza ra'a ma yakrah. Kalau Rasulullah melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyedihkan, yang menyusahkan, melihat sesuatu yang tidak menggembirakan, maka kata Aisyah,
Saya juga mendengar Nabi mengucapkan dengan kalimat Alhamdulillah, Pak. Jadi ini kehebatan Rasulullah, Pak. Hanya terakhirnya dia robah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau membuat status di WA-nya baru gembira, jangan alhamdulillah ala kulli hal. Orang susah itu menurut hadis Aisyah, Pak. Jadi alhamdulillah ala kulli hal itu kita menerima dengan penuh keimanan kesulitan yang sedang kita terima, begitu. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Tapi kalau gembira, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pak, sebentar kita bahas. Yang penting jangan dibalik-balik. Ini saya lihat teman-teman di media sosial banyak yang balik-balik itu. Dapat gaji bonus, nah tulis di situ alhamdulillah ala kulli hal. Saya bilang orang susah ini. Kalau yang pernah membaca hadis ini pasti orang susah, Pak. Jadi maksudnya begini, dia buru-buru mau ke satu tempat tapi macet. Itu berarti tidak menggembirakan. Maka kita berharap ada hikmah-hikmah yang Allah simpan di balik macetnya jalanan itu, Pak. Maka kalau sikap Rasulullah, kata Aisyah mendengar Nabi itu ungkapannya, jadi kalau macet, Pak, alhamdulillah ala kulli hal. Ayo, orang susah berarti macet. Nanti kalau dapat nikmat baru pokoknya semua alhamdulillah. Jadi Rasulullah itu dua-duanya alhamdulillah, Pak. Mau gembira atau mau susah, tetapi yang berbeda itu ungkapannya di belakang, Pak. Jadi alhamdulillahilladzi, jadi bapak-bapak boleh dihafalkan. Kalau tidak bisa hafal Arabnya, boleh bahasa Indonesianya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah allazi, dengan nikmatnya ini yang kita peroleh, tatimmus shalihat, akan menyempurnakan kesolehan, Pak. Jadi berdoa kalau ada yang dapat nikmat, mudah-mudahan ini nikmat ini mendatangkan kesolehan, Pak. Mewujudkan kebaikan-kebaikan baru, Pak. Karena tidak sedikit orang yang diberikan nikmat tapi justru nikmatnya itu menjauhkan dia dari kesolehan. Ada orang waktu belum ada mobilnya masih rajin berdoa di masjid, Pak. Di masjid kita ini. Setelah diberikan rezeki oleh Allah, bisnisnya semakin bagus, pekerjaannya, karirnya semakin meningkat, sudah punya kendaraan mobil, Pak. Itu tidak pernah dilihat di masjid, Pak. Itu namanya nikmatnya yang diberikan oleh Allah tidak mendatangkan kesalehan, Pak. Justru menyengsarakan, menyesatkan dia. Banyak itu orang yang seperti itu, Pak. Waktu miskin, rajinnya minta doa kepada Allah, Pak. Tiap malam tahajud minta doa. Sekalinya sudah lupa. Itu dalam contoh misalnya di kehidupan Rasulullah, Sa'labah itu datang ke Rasulullah. Nabi itu tertarik dengan Sa'labah. Setiap selesai salat itu langsung pulang, Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, langsung lompat keluar, Pak. Itu diperhatikan oleh Nabi. Ini sahabat saya ini setiap salam langsung lari pulang, Pak. Satu waktu ditanya oleh Rasulullah,
Sa'labah, kenapa setiap salat kau langsung pulang? Apa kata Sa'labah? Ya Rasulullah, kain yang saya pakai untuk salat ini satu-satunya kain yang saya miliki. Jadi kalau saya sudah salat, saya harus pulang supaya kain ini dipakai lagi oleh istri saya. Kemudian Sa'labah memohon kepada Rasulullah didoakan. Setelah didoakan, kemudian diberikan kambing satu pasang, berkembang kambingnya, rajin ke masjid. Semakin berkembang kambingnya, sudah mulai terlambat. Kenapa terlambat? Rasulullah, ku urusi dulu kambingku, ku kasih masuk dulu semua. Setelah itu sudah mulai hilang. Salat-salat tertentu sudah tidak ada. Tanya, kenapa? Banyak sekali kambingku, ku urusi. Ini namanya nikmat yang menjauhkan dari Allah. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, setiap mendapatkan nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mudah-mudahan ini semakin mewujudkan kesalehan, Pak. Ini menjadikan hati ini kuat, Pak, kalau menerima kebaikan. Karena kebaikan yang kita peroleh itu mendatangkan kebaikan baru. Ulama-ulama salaf itu waktu ditanya tentang bagaimana itu cirinya ibadah kita diterima oleh Allah, Pak. Kan mau tongkip bertanya-tanya tuh, apa ibadah ini diterima oleh Allah atau tidak? Sampai ulama-ulama itu selalu setiap selesai salat langsung istighfar, Pak. Itu rahasianya imam. Dan kita ini selesai salat kan tidak alhamdulillah tuh, langsung astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Karena khawatir jangan sampai ibadah salat yang barusan kita lakukan ini itu ada kesalahan, maka kita langsung beristighfar, takut kalau Allah tidak menerima salat yang baru kita lakukan. Nah, ulama-ulama kita menyebut min alamati, di antara tanda-tanda katanya kubulil amali, diterimanya amal kebaikan kita itu adalah al-hasanatu ba'daha. Dia mendatangkan, mendorong semangat untuk melakukan kebaikan berikutnya. Hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada yang mendapatkan rezeki misalnya dalam bentuk harta atau uang, tapi itu selalu mau mendorong kepada kemungkaran. Kalau dapat uang, lari-larinya menikmati itu uang ke tempat maksiat. Itu salah satu tanda dari teorinya ulama salaf ini, bahwa harta yang kita peroleh itu adalah harta yang tidak jelas, Pak. Karena salah satu tanda apa yang baru kita peroleh ini diridai oleh Allah, itu mendorong kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Kalau ada orang bersedekah, sudah bersedekah terus besoknya mau lagi bersedekah, itu namanya min alamatil kubulil amali. Berarti dia masuk ke dalam kategori amal yang diterima oleh Allah. Tanda-tanda, walaupun kita tidak bisa memastikan itu 100% diterima oleh Allah, tapi setidaknya ulama kita memberikan informasi bahwa di antara tanda diterimanya amal kita itu dia mendorong lagi amal-amal baru, Pak. Jadi itu yang dimaksud dengan tanda. Makanya tadi kata Aisyah, itu saya dengar Rasulullah kata Aisyah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a ma yakrah, kalau mengalami kejadian yang tidak menyenangkan,
atau menyaksikan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak menggembirakan, qal, Nabi berkata, alhamdulillah ala kulli hal. Kembalikan lagi ke Tuhan, bahwa tidak ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tanpa hikmah. Walaupun hikmahnya itu selalu terakhir baru kita tahu, oh ini hikmahnya kenapa macet, Pak. Oh ini hikmahnya kenapa saya sakit, Pak. Makanya dalam Tibbun Nabawi, metode pengobatan di buku kecil itu, metode pengobatan nabi-nabi Allah, pengobatan itu diawali dengan menerima dulu, Pak. Jadi terima dulu. Jadi kalau ada yang dikendalikan penyakit-penyakit atau sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Terima dulu, Pak. Baru berusaha. Karena salah satu sumber kesembuhan di Tibbun Nabawi itu, pengobatan Nabi itu menerima dengan tulus apa yang Allah berikan. Kalau tidak diterima bertambah itu penyakitnya. Karena ada juga orang yang sakit menyalahkan dulu, salahkan Tuhan. Kenapa ya Allah saya yang sakit? Nah itu tetanggaku di sebelah tidak pernah ke masjid, sehat-sehat gitu. Mulai cemburu menyalahkan Allah, Pak. Kenapa ya Allah usahaku selalu gagal? Nah saya ini ahli berjamaah. Itu di sebelah tidak pernah salat, Pak. Tapi apapun yang dia bikin sukses. Sudah mulai disalahkan Allah. Ini yang kemudian memunculkan penyakit-penyakit baru. Maka syarat pertamanya kalau kita ditimpa penyakit, kekurangan, itu terima dulu, Pak. Setelah diterima, baru langkah berikutnya cari caranya, berupaya berobat. Jadi diterima dulu, Pak, diterima. Jadi kalau ada orang tua yang rajin berjamaah terus tiba-tiba sakit lututnya tidak bisa berjalan ke masjid, jangan dibandingkan. Jangan, menyebut sakit lutut banyak. Jangan dibandingkan dengan yang tidak pernah berjamaah. Terima dulu. Oh ini ujian. Alhamdulillah ala kulli hal. Saya terima ya Allah. Begitu. Nabi-nabi Allah yang diuji itu langsung menerima toh. Bahkan Nabi Ayub waktu diuji, Nabi Ayub itu, Pak, ujiannya penyakit yang tidak ada obatnya dan tidak pernah dialami oleh orang di masanya, Pak. Itu saudaranya, Pak. Waktu diasingkan itu Nabi Ayub dibuang, dikeluarkan dari kampung karena khawatir penyakitnya ini menular, itu diasingkan di luar, Pak. Saudara Nabi Ayub datang, nah kau itu Nabi, kenapa tidak minta ke Tuhan? Pak. Coba bayangkan godaannya, Pak. Kau Nabi Ayub, kenapa tidak minta ke Tuhan? Kata Nabi Ayub, tidak, saya malu minta kesembuhan, Pak. Karena terlalu banyak sehatku dibanding sembuh sakitku, Pak. Malu Nabi Ayub tuh. Baru berapa hari saya sakit, masa mau minta sembuh ke Tuhan? Itu alhamdulillah ala kulli hal. Jadi terima dulu, Pak. Tapi penyakitnya terus bertambah, sampai kemudian dalam Al-Quran itu disebutkan Nabi Ayub sempat mengeluh. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi anni massaniyad dur, ya Allah saya ditimpa kesulitan. Itu jadi dia bilang, sepotong ayat itu diabadikan oleh Allah. Perkataan Nabi Ayub diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Ayub bilang, Rabbi anni massaniyad dur, ya Allah saya sedang kesulitan ini ya Allah. Itu kemudian keluhan Nabi Ayub itu yang menjadikan Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan oleh Allah. Jadi pertama dia menerima dulu, setelah itu
disuruh berdoa tapi tidak mau, malu sama Tuhan, Pak. Tapi sempat waktu tahan, sempat mengeluh, Rabbi anni massani ad-dur ya Allah, susah kah ya Allah, sakit kah ya Allah. Hanya itu, perkataan itu diabadikan dalam Al-Quran sampai Allah memberikan hikmah sembuhkan Nabi Ayub alaihissalam, Pak. Jadi penerimaan bapak-bapak dan ibu-ibu terhadap keadaan itu kemudian yang mendorong maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nikmat-nikmat yang nikmat itu tiba-tiba, Pak, tiba-tiba lebih besar dari apa yang kita harapkan. Maka agama kita mengajarkan ada cara-cara dalam fikih, ada cara-cara dalam fikih untuk melepaskan itu, Pak. Nah ini Ces. Oh mati. Ces. Cek, 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 cek. Oh di dalam juga. Tidak ada teknisi nah. Oh. Di dalam kan. Baru terkunci. Iya. Jadi nanti ada nikmat yang tiba-tiba luar biasa, maka dalam fikih ada ajaran yang disebut dengan sujud syukur, Pak. Ini pernah jadi diskusi besar waktu petinju dulu itu siapa? Mike Tyson itu kan masuk Islam setelah menang sujud syukur. Muncullah diskusi tentang sujud syukur itu, bagaimana tata caranya? Bolehkah orang sujud syukur tidak tertutup auratnya? Tinju pendek karena menang di KO itu hari menang, tiba-tiba lompat Mike Tyson langsung sujud syukur, Pak. Maka dalam diskusi hukum Islam itu kemudian muncul tentang bagaimana sebenarnya itu sujud syukur. Apakah harus ada wudu? Apakah harus menutup aurat? Apakah harus menghadap ke kiblat? Nah, Mike Tyson tidak menghadap ke kiblat itu hari. Sama pemain bola, Pak. Pemain bola kalau kasih gol langsung sujud syukur, Pak. Hadapnya kemana saja, Pak. Apakah itu masuk kategori sujud syukur atau tidak? Yang pertama dulu kaidahnya sujud syukur. La yura'us sujuda li istimrarin ni'ami li annaha la tanqati. Kata ulama kita, tidak disyariatkan, tidak dianjurkan sujud syukur karena mendapatkan nikmat yang terus menerus, Pak. Maksudnya nikmat biasa begitu. Rupanya di sini sujud syukur itu nanti nikmat yang luar biasa, Pak. Tidak ada sujud listimrar bagi sesuatu yang rutin kita nikmati, Pak. Tetapi sujud syukur itu pada kejadian di mana kita mendapatkan nikmat yang tiba-tiba luar biasa, Pak, begitu. Ya. Jadi
tiba-tiba dapat nikmatnya luar biasa, Pak. Saya juga biasa menyaksikan ada orang setelah salam, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung sujud, Pak. Saya bilang, sujud apa itu? Pulang saya tanya, sujud apa kita tadi? Dia bilang, sujud syukur. Kenapa kita bersujud syukur? Karena tidak kuharap nih dapat berjamaah, Pak. Karena tadi sudah berangkat misalnya, sudah mau di jam 6 di jalan dan macet, saya tidak berharap akan dapat jamaah, tapi alhamdulillah ku dapat berjamaah. Itu berarti bukan istimrar, Pak. Boleh. Bukan istimrar, tidak berlanjut begitu, Pak. Jadi yang pertama kaidahnya, kaidah yang umumnya tidak disyariatkan, ada yang menyebut untuk nikmat yang istimrar, yang berkelanjutan, Pak. Kemudian sujud syukur itu adalah sujud dengan asbab. Jadi dua yang lalu sujud kita sudah bahas, sujud sahwi, sujud dengan sebab lupa. Kalau diingat lupanya sebelum salam, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Masih ingat, Pak, kajian 2 minggu yang lalu? Jadi sebelum salam, nah ingat ke? Karena sudah rakaat ketiga, jadi itu kalau salat, Pak, kalau sudah sempurna rukun berikutnya, maka jangan lagi dikembalikan. Kecuali dia belum sempurna. Jadi misalnya berdiri nih, padahal sudah tahiyat terakhir, tapi dia masih lanjut naik. Kalau sudah sempurna di atas, Pak, jangan lagi kembali turun, dilanjutkan saja rakaat itu. Karena ini diingat sebelum salam, nanti sebelum salam sujud sahwi. Kecuali kalau belum masih naik, Allah, terakhir ini rakaat keempat nih, kembali boleh. Yang penting tidak sempurna rukun berikutnya, Pak. Nah, boleh setelah sebelum salam sujud 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi, Pak. Nabi pernah mengalami sudah pisalam. Jadi Rasulullah sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada perubahan ya? Kenapa? Ya sudah turunkan lagi perintah salat duhur itu jadi 5 rakaat ya Rasulullah. Nabi bertanya, kenapa memang tadi barusan kita salat Rasul itu 5 rakaat? Maka Nabi kembali ke tempatnya menghadap ke kiblat, langsung sujud sahwi 2 rakaat. Allahu Akbar. Tidak perlu takbiratul ihram, Pak. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua kasus itu Rasulullah mengalami dua-duanya, diingat sebelum salam dan diingat setelah salam, Pak. Yang kedua, sujud dengan sebab tertentu, sujud tilawah, baca surat sajadah, ayat-ayat sajadah. Ini juga sujud syukur, itu sujud yang karena asbab, dengan sebab-sebab tertentu. Sebabnya adalah karena kita mendapatkan nikmat yang besar, Pak. Tiba-tiba mendapatkan nikmat. Sepakat ulama tidak boleh sujud syukur dalam salat, Pak. Jadi jangan kita tambahi salat sujud syukur setelah selesai, Pak. Kalau setelah selesai kan bukan salat, toh. Mau keluar, mau berdiri atau mau lanjut sujud syukur, itu sudah bukan salat itu. Tetapi ulama sepakat tidak boleh ada, terutama ulama Syafi'iyah dan Hambali, tidak boleh ada sujud syukur di dalam salat. Jadi dia tersendiri memang.
Dan tidak ada larangan waktu-waktu tertentu, Pak. Berbeda dengan salat. Salat itu ada larangannya. Ada waktu yang dimakruhkan untuk salat, Pak. Pas matahari naik, makruh hukumnya salat. Jadi pas naik, makruh hukumnya ada salat di sini. Karena dikhawatirkan dulu itu sebelum Islam datang orang menyembah matahari. Dikhawatirkan dia mirip dengan ibadah yang dilakukan